Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zuriyah, NIM 12620521292 dari kelas PGMI 6D. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa soal ujian tengah semester genap mata kuliah komunikasi pembelajaran. Soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa saja yang harusnya ada dalam komunikasi yang baik? Baik, jadi komunikasi itu merupakan sebuah proses penyampaian gagasan, informasi maupun pesan yang dilakukan oleh seorang komunikator atau pembicara kepada komunikannya atau pendengar atau audiensnya. Nah, untuk jenisnya sendiri itu ada dua. Yang pertama ada komunikasi verbal, yakni komunikasi yang menggunakan kata-kata atau bahasa lebih tepatnya yang diucapkan secara langsung, baik tulisan maupun lisan. Contohnya jika ada atau pada pembelajaran komunikator itu adalah seorang guru dan komunikannya adalah peserta didik, sehingga komunikasi verbal ini contohnya adalah ketika seorang guru menggunakan metode ceramah, sehingga guru itu langsung menyampaikan materi pembelajaran secara lisan. Lalu yang kedua ada komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini merupakan komunikasi dengan menggunakan isyarat, gestur, lambang atau simbol, dan juga mimik wajah. Dengan kata lain, komunikasi nonverbal ini dilakukan secara tidak langsung. Selanjutnya ada beberapa aspek yang harusnya ada dalam komunikasi yang baik. Di antaranya yang pertama adalah pembendaharaan kata. Jadi pembendaharaan kata ini dimaksudkan adalah penguasaan kosakata. Jadi semakin banyak seorang komunikator itu menguasai kosakata atau vocabulary, jadi dia lebih gampang untuk menjelaskan dengan variasi bahasa yang mungkin ketika orang tidak paham akan digunakan kosakata yang lebih sederhana, sehingga orang tersebut atau komunikan itu lebih paham. Lalu yang selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan di sini adalah kecepatan ketika kita atau seorang komunikator berbicara. Jadi kita menyesuaikan dengan siapa kita berbicara, karena kecepatan itu akan mempengaruhi proses penerimaan informasi kepada komunikan. Lalu yang selanjutnya adalah intonasi suara. Jadi intonasi suara itu seperti tinggi rendahnya suara yang digunakan oleh komunikator. Contohnya kan ketika menggunakan intonasi yang tinggi itu mungkin diartikan sebagai amarah atau emosi. Jadi intonasi suara yang kurang tepat saat berkomunikasi itu bisa menjadikan kesalahpahaman pada komunikan. Lalu yang selanjutnya adalah humor atau lelucon. Humor atau lelucon ini sebagai selingan. Jadi ketika berkomunikasi tidak melulu serius, tapi juga diselingi dengan sedikit humor dan lelucon untuk merelaksasi atau membuat atmosfernya, suasananya tidak tegang. Lalu yang selanjutnya adalah singkat dan jelas. Singkat dan jelas di sini maksudnya informasi yang diberikan atau disampaikan itu sesuai dengan intinya atau on point dan juga jelas. Lalu yang selanjutnya adalah timing atau waktu yang tepat. Maksudnya ketika seorang berkomunikasi kita harus menyesuaikan dengan waktunya. Ini kita membicarakan topik ini, apakah sudah sesuai dengan waktu ketika kita akan membicarakan, seperti itu. Lalu selanjutnya soal selanjutnya adalah mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah, dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas. Jadi komunikasi yang efektif diperlukan dan penting dalam pembelajaran di sekolah agar yang pertama, informasi atau pesan materi pembelajaran dapat tersampaikan dan diterima kepada peserta didik.
Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran, seperti bertanya dan juga berdiskusi. Lalu yang ketiga, dapat membangun hubungan yang baik antara pendidik dengan peserta didik. Selanjutnya, agar komunikasi di dalam kelas itu dapat berjalan dengan efektif, pendidik ini perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi ketika guru berada pada kelas rendah, kelas 1, 2, 3, maka kosakata yang digunakan kosakata yang sederhana, yang mudah diterima oleh anak-anak umur kelas rendah. Yang selanjutnya, yakni pendidik dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan pengetahuan yang sebelumnya dimiliki siswa. Contohnya, ketika ada materi Asmaul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim, nah itu kita kaitkan dengan kehidupan sehari-harinya peserta didik. Oh, Ar-Rahman itu yang seperti ini kegiatannya atau perilakunya, lalu yang Ar-Rahim seperti itu. Yang selanjutnya, buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah mendengarkan pertanyaan dan tanggapan peserta didik, lalu menggunakan bahasa tubuh atau body language yang baik dan mendukung informasi atau pesan yang disampaikan. Lalu yang selanjutnya adalah membuka dialog dua arah dengan pendidik, mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh peserta didik, jadi semacam sesi tanya jawab, lalu memberikan umpan balik yang membangun peserta didik. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi untuk menunjang proses komunikasi. Misalnya, kita bisa menggunakan media komunikasi, atau kalau dalam pembelajaran bisa juga istilahnya menggunakan media pembelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah berbicara dengan bahasa yang membuat peserta didik ini tidak merasa diskriminasi maupun merasa bodoh. Jadi dengan berbicara yang santun juga menghargai. Lalu soal yang terakhir, mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana mengatasi kegagalan dalam komunikasi. Baik, jadi kegagalan komunikasi yang mengarah pada kesalahpahaman, kebingungan, dan juga biasanya konflik antar individu maupun kelompok itu disebut dengan miskomunikasi. Jadi penyebab dari miskomunikasi ini ada beberapa hal. Yang pertama, pesan yang sulit dipahami. Ini berkaitan dengan penyampaian komunikator yang belibet atau yang gerasa-gerusu seperti itu. Lalu persepsi negatif. Persepsi negatif ini cara pandang komunikan terhadap komunikator yang cenderung negatif. Misalnya, si komunikator A ini sehari-harinya itu begini, jadi saya jadi nggak percaya dengan apa yang dibicarakan oleh komunikator tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah tidak percaya diri. Lalu yang keempat, tingkat kedekatan komunikator dan komunikan. Lalu yang kelima, gangguan komunikasi. Dan juga yang keenam adalah perbedaan bahasa. Lalu bagaimana cara mengatasi miskomunikasi tersebut? Yang pertama, kita memastikan bahwa pesan yang akan disampaikan itu sudah dikuasai dengan betul. Misalnya kita ingin hendak menyampaikan sebuah materi bab puasa. Tentu kita harus menguasai materinya. Bagaimana itu niatnya, dalilnya, lalu syaratnya, juga hal-hal yang membatalkan puasa itu bagaimana. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam kelas, itu akan memudahkan pendidik dalam menyampaikan informasi. Lalu selanjutnya adalah menunjukkan sikap yang baik dan juga santun. Hal ini berkaitan dengan persepsi komunikan terhadap komunikator. Jadi ketika sikap yang ditunjukkan itu baik dan juga santun, maka komunikan itu akan merasa percaya dengan komunikator. Lalu yang selanjutnya adalah terus berlatih dengan banyak melakukan komunikasi. Jadi kepercayaan diri itu datangnya dari banyak berlatih. Bisa berlatih dengan berkomunikasi dengan teman atau saudara atau mungkin yang lainnya.
Lalu yang selanjutnya adalah membangun hubungan yang baik dengan komunikan. Lalu mempertimbangkan media pembelajaran, mempertimbangkan pemilihan media dan waktu saat berkomunikasi, dan juga memastikan bahasa antara komunikator dengan komunikan itu sama. Jadi ketika seorang komunikatornya itu orang Jawa, lalu komunikannya orang Sunda, tentu kan kita tidak bisa menggunakan bahasa Jawa. Untuk itu pasti menggunakan bahasa nasional, jadi bahasa Indonesia yang pasti dimengerti oleh kedua belah pihak. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.